Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita masih beribadah di rumah ya, lewat online. Tapi tidak menyurutkan sukacita kita, karena kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita semuanya. Pagi hari ini kita mau beribadah, adik-adik duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita mau mulai ibadah. Sebelumnya kita doa dulu ya. Semua dengan sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini, karena kami masih boleh bernafas, boleh menikmati hari yang baru. Saatnya kami memulai ibadah. Tuhan berkati kami ya, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menambahkan dan menumbuhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua berdiri, kita mau bernyanyi lagu I Get Joy. Are you ready? Ready! Yeah. Siap? Are you ready? Ready! Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Oh yeah. Sukacita. Oh yeah. Sejauh semuanya yang nyanyi lagu sukacita di hatiku. Yeah.
adik-adik, ketika adik-adik merasa sedih, merasa senang, merasa takut, adik-adik perlu datang kepada Tuhan. Karena kita adalah miliknya Tuhan, kita mau datang kepadanya dalam situasi apapun hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini, waktu ku sedih, waktu ku senang, aku mau panggil nama Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku takut, ku panggil namamu. Nyanyikan waktu kau sedih. Waktu kau sedih, waktu kau senang, waktu kau merasa takut, waktu kau takut, panggil nama Tuhan, panggilan namanya. Nyanyikan aku milikmu Tuhan, aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kita mau sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Waktu kau sedih, waktu kau merasa takut, waktu kau takut, waktu kau takut, panggilan namanya, panggilan namanya. Katakan aku milikmu Tuhan, aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu Yesus, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini kami datang Tuhan, kini ku datang menyembah di kakimu. Hai adik-adik, kembali kita adik-adik di rumah dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Ayo tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan,
Tuhan masih memberikan kami sukacita dan terlebih kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online, tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, baik adik-adik yang di rumah maupun saya yang akan menyampaikan cerita, Roh Kudus yang bekerja sehingga kami dapat mendengar dan juga terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar dengan duduk diam. Amin. Minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan mengenai turunnya Roh Kudus atau yang disebut dengan Hari Pentakosta. Hari ini juga kita masih mendengarkan cerita tentang Roh Kudus itu, yaitu dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 15. Nah, adik-adik sudah mendengar banyak tentang Roh Kudus ya? Ya, jadi Roh Kudus itu adalah Bapa dan Tuhan Yesus sendiri. Karena mereka adalah satu, Allah Tritunggal. Nah, adik-adik tahu dia dicurahkan Allah ke dalam dunia untuk menyadarkan banyak orang supaya mereka atau kita yang berdosa bisa bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Nah, pada waktu itu ketika dia dicurahkan, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerimanya. Lalu dia akan tinggal di mana? Dia akan tinggal di dalam hati kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hatinya tinggal. Nah, apa sih tugasnya Roh Kudus dalam hidup kita? Seperti Kak Intan bilang tadi, untuk menyadarkan manusia, menyadarkan kita semua supaya tidak berbuat dosa lagi. Seperti dari anak yang misalnya malas menjadi rajin, dari anak yang tadinya nakal menjadi baik. Coba Kak Intan menceritakan sebuah kisah. Di sebuah hutan ada satu binatang yang menjadi raja, yaitu binatang singa. Nah, singa ini dia sangat percaya diri, dia merasa hebat. Dia berkaca pada suatu sungai. Dia lihat mukanya. Wah, muka saya ini memang serem. Cocok memang jadi raja. Lalu tiba-tiba ada seekor landak datang. Landak ketakutan. Jadi adik-adik semua binatang di hutan itu sangat takut kepada singa ini. Karena dia adalah raja hutan. Nah, jadi ketika landak datang, mau minum air, dia lihat, wah ada singa, dia mau lari, wah kelihatan sama singa. Lalu singa bilang, hei landak sini, katanya duri kamu itu sangat tajam ya. Dengan ketakutan landak bilang, enggak kok, cakar-cakar kamu lebih kuat lagi, duri saya enggak ada apa-apanya. Lalu singa merasa, ha, ya betul, cakar-cakar saya di kuku saya ini yang lebih hebat. Lalu dia pergi lagi, ketemu sama kuda. Kuda singa tadi bilang, ayo kuda kita lomba lari, siapa yang paling menang? Kuda bilang, enggak percuma, nanti juga saya kalah. Kamu kan raja, kamu pasti sudah menang, sudah hebat. Singa kembali senang. Betul sekali. Saya memang yang paling hebat, yang paling kuat lari. Dia sangat senang hati. Lalu dia pergi lagi, ketemu sama monyet. Monyet tempatnya di mana ya? Ya di atas pohon. Lalu singa bilang, hei monyet, saya bisa loh ke tempat kamu. Monyet bilang, masa kamu bisa? Kalau memang kamu bisa memanjat, ayo sini, ke atas sini. Nah, kemudian
Singa bilang, "Oke, saya naik." Dia mulai naik ke atas pohon. Tiba-tiba tangannya terlepas satu, tinggal satu tangannya. Lalu dia hampir jatuh. Dia bilang, "Tolong, tolong." Dia berteriak minta tolong sama monyet. Tapi belum sempat ditolong monyet, dia sudah jatuh ke bawah. Nah, dia menangis karena ternyata kakinya terkilir, luka. Dia menangis. Nah, monyet bilang, "Tuh kan, kamu juga, saya udah katakan kalau kamu tidak bisa manjat. Kamu tidak semuanya hebat." Nah, terus singa bilang, "Tapi tadi kuda sama landak bilang saya yang paling hebat." Monyet bilang, "Mereka berbohong. Karena mereka takut, makanya mereka mengatakan kamu yang paling hebat." Tapi ternyata singa tidak semuanya hebat. Lalu akhirnya singa sadar bahwa tidak semuanya hebat. Dia tidak hebat, bahwa bukan dia satu-satunya yang hebat. Lalu dia tidak boleh menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa saya satu-satunya yang hebat. Buktinya dia tidak bisa manjat. Nah, tapi akhirnya baik landak maupun kuda juga sadar, oh iya, kami tidak boleh berbohong, mengatakan yang bohong, kami harus mengatakan yang benar seperti monyet tadi. Nah, adik-adik, itulah salah satunya di mana Roh Kudus juga bisa mengingatkan kita melalui teman-teman kita bahwa apa yang kita lakukan salah. Nah, seperti contohnya yang tadinya suka jahil sama temannya, lalu saat kita tegur, dia bisa sadar, dia bisa terima, oh iya saya salah, saya tidak boleh jahil sama teman. Itu artinya ada Roh Kudus di dalam hatinya. Lalu kemudian saat misalnya berbohong, misalnya uang jajan kita, mama bilang tidak boleh habis ya, nanti pakainya sebagian saja. Lalu kita habiskan. Tapi saat mama tanya, masih ada uang jajan? Ada, Mam. Ternyata tidak ada. Nah, itu artinya berbohong. Lalu kita harus sadar, oh iya, tidak boleh berbohong. Saya harus jujur sama mama. Misalnya apalagi ya? Misalnya yang tadinya malas-malasan saat mama panggil, "Tolong, mami ambilin minum, tolong dong." Lalu kita langsung nggak mau ah. Itu artinya kita malas dan kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan salah. Kita harus sadar, oh iya, saya tidak boleh loh malas-malasan, saya harus rajin. Apalagi ya yang menjadi contoh seperti misalnya mengerjakan PR, menunda waktu. Misalnya mama bilang, "Ayo kerjakan PR sekarang." Tapi kitanya bilang, "Nggak mau, lagi malas, nanti aja. Tuh TV-nya lagi bagus acaranya, saya mau nonton dulu." Nah, ternyata itu tidak boleh, tidak baik ya. Nah, jadi adik-adik, tugas Roh Kudus adalah menyadarkan kita supaya kita hidup lebih baik dan benar selama kita hidup di dunia ini. Nah, jadi kita sangat bersyukur Tuhan mengirimkan, mencurahkan Roh Kudus kepada kita sehingga kita bisa berjalan atau melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus kepada kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus tersebut tinggal di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat sadar dan juga melakukan apa yang Tuhan mau. Kami menjadi anak yang baik dan juga melakukan firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang hidup dengan benar seperti yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan sangat bersyukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi.